Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya MNC dan beberapa di request. Pertama KEPIK, kedua BMTR, ketiga MNCN, keempat MSKY, kelima Cuan, keenam Tepia, ketujuh PTRO, ke-8 HIL, ke-9 Maha, ke-10 Sola, dan terakhir Data. Langsung saja ke saham pertama. Ada KEPIK yang ditutup di harga 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing itu terus net buy, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Kalau dilihat dari broker sebenarnya distribusi seimbang lah kiri kanannya. Aduh, jelek ya. Mendingan big cap-nya aja deh. Ya, tadi sempat rebound tapi kemudian dibuang lagi ya. Kita lihat aja. Kalau menurut saya lebih konfirmasi untuk KEPIK. Tunggu tembus EMA 200-nya nih. Di 656466 itu baru buy on breakout. Tapi disclaimer. Ya, tunggu di atas saja. Untuk KEPIK lanjut. Ada BMTR yang ditutup menguat 7,75% ke harga 250. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BMTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BMTR kayaknya batal pola dead cat bond-nya karena dia bertahan di atas 230. Berarti aman nggak? Aman ya. Tinggal tunggu tembus 260 1-2 minggu ke depan atau minggu depan. Siap-siap mematahkan tren downtrendnya ini dari semenjak Agustus 2023. Siap-siap uptrend. Targetnya mana? 300-310. Ini arahnya 304-300. Nah ya, jadi dari harga sekarang tuh masih jauh tuh. Ada potensi upset 20% lagi. Menarik nggak? Menarik, tapi Bapak Ibu harus pakai supportnya ya. Maksudnya 230 itu. Untuk BMTR menarik. Berarti ini udah sinyal pola dead cat bond-nya gagal. Udah confirm gagal. Lebih ke pola double bottom. Ya, break 260 300 arah BMTR. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 382 menguat 14,37%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker semarnya MNCN diakumulasi tapi kajet buang barang. Jadi atasnya ini kemungkinan crossing ya. Kita lihat aja nanti. Untuk MNCN teknikalnya seperti apa? Bagus ya. Sudah confirm breakout dan pola imported and shoulder-nya tercapai. Ya, konfirmasi 360 350 support kuat dan berpotensi mematahkan trend downtrend-nya sudah selesai. Targetnya 430. Jadi dari harga sekarang ada potensi upset 38 poin lagi. Bukannya 38 poin, 48 poin. Ya, menarik gak? Menarik tetap untuk MNCN dan lebih condong arahnya ke atas. Walaupun hari ini ada yang profit taking ya wajar karena dia udah naik tinggi 20% hampir arah tadi ya udah ada yang profit taking wajar karena memang karakternya untuk MNCN ini jarang-jarang bisa arah dan keseringannya membentuk ekor dari atas. Tapi apakah akan terjadi yang seperti sebelum-sebelumnya? Setiap menembus resisten gagal ini. Di Desember gagal. Terus di Januari gagal. Kemudian ini dia menembus resistennya 26 Maret gagal. Tapi kalau ini menurut saya confirm. Ya, lebih condong. 70% konfirmasi breakout. Tapi tetap aja pakai supportnya 350. Kalau di grup Bornet Trader udah beli dari bawah ya. Dari 320 tuh udah beli tuh. Nih saya bilang waktu dia break ini nih udah konfirmasi breakout. Udah beli. Ya ini harusnya serius naik ya. Untuk MNCN seperti itu aja. Lanjut. Ada MSKY yang ditutup di harga 69 menguat 15%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MSKY diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MSKY aman juga harusnya bisa serius naik. Kalaupun profit taking harusnya MSKY nggak turun lagi di bawah 60. Bahkan MSKY nggak turun di bawah 65 kemungkinan besar. Bahkan besok bisa aja, bukan besok, hari ini koreksi dikit, Senin digas lagi. Ada potensi tetap akan tembus 70-nya minggu depan. Kita lihat tembus 70 menarik untuk MSKY. Targetnya 60. Ada potensi upset sekitaran 13-14% kalau buy on breakout. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Untuk MSKY langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada cuan yang hari ini ditutup menguat 5,09% ke harga 8.250. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya cuan di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cuan juga sentimen kemarin kalau nggak salah ultahnya Pak Prayogo Pangestu ya, ownernya Barito BRPT ya, dan ya dia breakout 8.000 ya, follow the trend yang punya. Jangan beli saat ini. Kalau yang belum punya, wait and see lah Bapak Ibu. Kalau dia profit taking hari ini nih babak belur Bapak Ibu ya. Tapi ya kalau nekat silahkan. Kalau tahu ini enggak turun nih, ditarik naik, punya indikator yang lebih condong nyuruh buy ya silahkan. Gak salah juga sebenarnya. Karena belum tentu juga di harga atas nih bisa turun, bisa aja terus naik ya. Dan juga cuan ini sebenarnya bagus kalau tembus 8.200 confirm nih. Ini bisa jadi pola rounding bottom. Targetnya jauh loh, bisa 10.000. Cuman Pak Prayogo ini kan udah naik tinggi nih. Bahkan cuan ini udah naik dari 4.800. Sekarang udah naik hampir 100%. Jadi ya terlalu beresiko lah ya. Trading cepet lah kalau mau ya. Itu aja untuk cuan saat ini. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di supportnya ini ya ini nekat aja. Karena dia baru breakout ya, ini swing low mestinya nekat di area 7.000 ini. Sekarang lebih ya saya pun nggak terlalu berani ya, kecuali lihat BRPT-nya nanti. Itu aja untuk cuan saat ini, lebih ke wait and see. Memang bisa naik tapi resikonya lebih besar. Volume meningkat harusnya sih bisa. Kalau BRPT besok tarik naik lagi 10%, biasanya saham-saham Pak Prayogo lainnya ngekor. Jadi ada potensi lah dia mungkin 8.500 8.600 tuh bisa besok. Tapi disclaimer, harga sekarang high risk untuk cuan. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tepia yang ditutup di harga 9.150 menguat 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya Tepia memang ada akumulasi. Karena Tepia ini mau masuk indeks MSCI. Tapi dengan kondisi sekarang sangat rawan. Ya, apalagi sebentar lagi masuk indeks MSCI. Udah rally jauh lah. Udah 100% naiknya. Ini dari swing low-nya ini aja udah 100%. Apalagi dari 6.000 aja udah berapa? 50% lebih kan? Ya udahlah, jangan dipaksa lah. Apalagi mau masuk indeks MSCI. Biasanya dibanting. Kebiasaan yang lama-lama tuh setelah masuk indeks MSCI bukannya naik, malah di markdown ke bawah. Ya, jadi skip aja. Yang sudah punya follow the trend. Yang belum punya jangan dulu. Atau yang sudah punya, ingat rebalancingnya tanggal 31 Mei. Kalau bisa ya jual sebelum rebalancing. Takutnya di markdown tutupannya pas rebalancing. Kan biasa terjadi seperti itu saat ini. Kalau dulu memang Goto ditarik naik. Tapi kita nggak tahu lah, nanti aja kita lihat untuk Tepia. Tapi terlalu berspekulasi kalau beli mendekati penutupan pas rebalancing tanggal 31. Ya, karena sering kejadian MSCI yang 3 bulan sebelumnya itu juga dibanting turun kan tutupan. FTSE juga dibanting turun. Jadi jangan beli. Satu ini sudah terlalu tinggi. Ya, masih banyak saham yang lain diperhatikan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTRO yang ditutup di harga 8.975 menguat 5,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PTRO di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTRO bagi dividen tapi langsung naik. Tapi dividennya nggak nyampe 1% ya. Sama PTRO menurut saya jangan dulu lah. Kondisi sekarang takutnya sih turun. Atau lihat aja hari ini kalau ada Bank Power ikutan. Siapa tahu BRPT-nya hari ini masih digas, masih naik mungkin lebih dari 10%. Bisa jadi PTRO juga naik. Kondisi sekarang pakai apa? Pakai 8.400, 8.500 itu support harus dijaga. Kalau dia jebol itu lagi ya udah gagal. Bisa ke 7.000, 8.000. Pakai aja supportnya 8.400, 8.500. Gimana kalau saya nggak mau pakai stop loss, saya maunya pakai average down aja nanti kalau turun. Ya itu beda cerita, tapi ya siap rugi waktu lah. Daripada yang seperti itu, daripada rugi waktunya lebih besar, mending skip cari saham yang lain. Atau Big Bang tuh lagi di bawah tuh, ada potensi gain 5-8%. Kalau ISG bullish di akhir Mei dan awal Juni. Tuh, Big Bang bisa jadi pilihan. Ya, untuk PTRO lebih ke wait and see, tapi kalau mau trading cepet itu bisa aja. Tapi lihat dulu hari ini buying powernya kuat. Kalau Bapak Ibu mau belajar, bisa di kelas scalping itu akan saya adakan di bulan Juni. Tapi kalau
pun Bapak Ibu daftar sekarang, saya akan masukkan ke grup dan saya kasih rekaman yang di bulan April. Jadi biar Bapak Ibu bisa belajar dan saya juga bisa carikan saham-saham yang ngasih Bapak Ibu profit selama belajar sampai nanti live Zoom di bulan Juni. Ya, kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Itu aja untuk PTRO. Lanjut, ada HIL yang ditutup menguat 4,79% ke harga 3.280. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya HIL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya HIL. Wah, dia mantul terus ya dari 3.000. Volume hari ini meningkat, bisa lanjut. Cuman terlalu beresiko ya. Kalau Bapak Ibu nangkap sekarang tuh terlalu beresiko karena dia naiknya V-shape dan belum ada balasan. Pasti nggak ada balasan. Ya, lihat aja historinya ini. Ya. Nih naik V-shape, balas. Naik V-shape, balas. Nih naik V-shape, balas. Ya, hati-hati. Ini naiknya dari 1.000 sampai 3.280. Berarti 200% lebih. 220% dia udah naik. Ya Bapak Ibu akan dibantai. Ya memang bisa naik. Cuman resiko lah. Kalau Bapak Ibu yang nggak pakai stop loss, bingung buat sistem trading, nggak tahu gimana. Atau ya kalau Bapak Ibu mau belajar trading. Cuman kalau jebol 3.000 itu cut loss dari harga sekarang tuh 8% lebih cut lossnya. Mau nggak? Kalau saya ya skip. Jangan dipaksa. Kecuali untuk scalping. ODT fast trade tahu resikonya. Ya cut lossnya ya nggak nunggu di bawah 3.000. Ya cut lossnya kalau dia di sistem trading atau teknik Bapak Ibu sudah gagal, indikasi gagal ya buang dulu. Mungkin 2%, 1% atau 3% maksimal, nggak akan cut lossnya 8%. Tapi itu fast trade ya, harus tahu tekniknya dulu. Itu ya untuk HIL saat ini skip aja dulu. Kalau target arah ya mungkin kalau benar-benar terkonfirmasi nggak jebol 3.000 lagi satu atau 3 hari ke depan, minggu depan arahnya bisa ke 3.800 4.000. Cuman beli harga sekarang resikonya besar ya. Skip aja lah, jangan dipaksa untuk HIL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MAHA yang ditutup di harga 228, terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, di broker semuanya MAHA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, MAHA dia mau bagi dividen tanggal berapa ya dividen MAHA? Coba saya cek dulu ya. 20 Mei ya. Berarti hari Senin depan. Nah, besok terakhir tuh. Jadi besok kumdet. 20 Mei-nya tuh kumdet hari Senin. Berarti besok Senin kumdet. Udah nggak kemana-mana. Dividennya 12 per lembar saham dengan harga sekarang hampir 5% ya. Udah nggak kemana-mana. Profit taking aja kalau Bapak Ibu yang mau. Ya, kalau yang nggak minat dividen. Tapi kalau mau hot sabar dividen ya silahkan. Tapi ini saham baru IPO. Memang mematahkan tren downtrend. Tapi takutnya ini karena saham baru IPO tiba-tiba habis bagi dividen dia turun terus di distribusi. Hati-hati. Mending daripada kita terlalu beresiko ambil dividen TP aja dulu. Ya, di hari Senin kan kumdet. Dan TP aja atau besok TP aja dulu. Ya. Kalau besok rebound ya TP. Ini saya targetkan TP-nya di 240 tapi nggak nyampe. 230 aja udah nggak kena ya. Mungkin saya TP aja lah besok ya. Saya nggak akan ambil dividennya. Takutnya ya ini saham IPO habis bagi dividen tiba-tiba dibawa turun terus. Kan bahaya. Itu aja untuk MAHA. Lanjut ada Solah yang ditutup terkoreksi ARB ke harga 189. Kalau dilihat data sesi asing itu net buy. Dia dua kali dua kali aras, 1 kali naik tinggi, baru 1 kali ARB. Kalau di broker semuanya Solah di distribusi, kelihatan banget distribusi dan yang nampungnya. Yang anehnya itu ya, kok bisa yang nampungnya tuh XL? Ada YU memang, terus XJ, PD, NI, CC, KK, CP, YB, SK, BEKI. Ya, hampir 10 broker retail yang nampungin. Solah ini baru IPO. Sama apa nih? Saham energi kah? Atau apa ya? Kalau besok berpotensi sih nggak ARB. Kalau menurut saya nggak ARB dia besok. Bangun, bergerak dia besok. Tapi hari ini maksudnya ya. Karena saya buat video ini uploadnya pagi. Kemungkinan besar hari ini ada pergerakan. Coba kita lihatlah nanti. Ya itu harus lihat nanti. Nggak bisa kita spekulasi. Lihat di mana dia bertahan, di mana dia mantul. Tapi karena kemarin ARB, hari ini berpotensi turun dulu. Nah, setelah turun apakah bangun? Kita lihat nanti.
Bisa di trading cepat ODT fast trade mungkin dikasih 3-5% nih hari ini. Tapi disclaimer ya, kalau bangun dari pokoknya ada pergerakan lah kemungkinan hari ini. Tapi kalau misalnya dia langsung lengket di ARB ya jangan dimakan, jangan dibeli ya, kecuali bangun atau enggak ARB. Tapi disclaimer ya, terlalu beresiko. Itu untuk Sola. Langsung saja ke saham terakhir. Ada data yang ditutup di harga 376, tar koreksi 13,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, oh data hari ini baru pertama kali merah ya, selebihnya dia hijau terus. Kalau dia bokar sebenarnya data ada distribusi, tapi tipis nih, kayaknya masih menarik nih data. Coba lihat dulu ya. Oh dia sempat ARB ya tadi. Oh iya dia bangun dari ARB ya. Dia sempat ARB 328 terus naik. Wah lumayan nih, ada yang dapat mungkin 12% makan di ARB dan bangun ya, beruntung ya 13% dapat. Jadi kemana arahnya kita lihat besok. Kalau dia bisa tembus 380 nya mungkin menarik nih. Kita lihat ya, tembus 380 menarik atau 400 lah, 400. Cuman dari harga sekarang ke 400 kan cukup tinggi tuh. Kita lihat aja nanti ya. 400 309 400 410 kita lihat itu. Oh ini bisa pakai 360 support. Kalau dia jebol lagi ya udah gagal. Kalau menurut saya bisa gagal. Mending buang aja lah kalau dia jebol 360. Tapi dari harga sekarang ke 360 itu kan dalam juga. Turunannya 6% apa 4% tuh. Jebol 360 berarti jualan di 354. Lumayan cut loss-nya lumayan dalam tuh. 5-6% ya. Atau lihat aja hari ini kalau ada buying power baru masuk. Kalau mau Bapak Ibu belajar fast trade ODT itu belajar di kelas scalping. Nanti saya kasih tahu tekniknya membaca bid over chart. Dan satu lagi ada indikator yang Bapak Ibu gunakan untuk mengkonfirmasi apakah ada buying power atau enggak. Ya itu titik entry-nya juga bisa Bapak Ibu buat sendiri karena saya ajarkan di kelas scalping. Kalau tertarik bisa langsung daftar. Link di deskripsi, link tree, pilih kelas scalping. Kalau cuman mau rekomendasi, mau jual beli, dibuatkan trading plan-nya dengan saham-saham pilihan, Bapak Ibu bisa pilih kelas rekomendasi. Link yang ada di deskripsi atau join di external community Stockbit dengan kode R41778. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.